warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya itu semua tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan kalau bukan karenanya tidak mungkin Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Ya, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Hafni Leila Siregar SAGMA selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan agama Islam, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ceramah saya yang berjudul tentang wanita-wanita hebat dalam Islam. Semoga setelah saya sampaikan ceramah saya ini bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak di luar sana. Di zaman modern ini, banyak wanita yang hanyut dalam gemerlap dunia, sehingga keimanan mereka hancur dan akhlaknya juga tercela. Sejak zaman Nabi, sejumlah wanita sudah memiliki peran-peran penting dalam mempengaruhi sejarah dunia. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa ada wanita-wanita hebat dalam Islam yang dimuliakan Allah dunia akhirat yang patut kita teladani, yang teguh keimanannya dan rela mengorbankan harta serta jiwanya untuk beribadah di jalan Allah. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Ia berasal dari kaum Quraisy dan merupakan saudagar kaya raya yang dihormati di Mekah. Rasulullah pernah mengatakan mengenai Khadijah, dalam hidupku Allah tidak pernah memberikan orang yang lebih baik dari Khadijah. Dia menerima saya ketika orang-orang menolak saya. Dia mempercayai saya ketika orang-orang meragukan saya, dan dia berbagi harta dengan saya ketika orang melarangnya, dan Allah memberikan anak hanya melaluinya. Belajar dari sosok Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah merupakan wanita pertama yang dijamin masuk surga oleh Allah karena dia selalu setia mendampingi Nabi SAW dalam kondisi apapun. Khadijah adalah wanita yang soleh, cerdas, pandai, menjaga kesucian, terhormat, dan sangat dermawan. Seluruh hidupnya ia habiskan untuk mendukung dan membela dakwah Nabi SAW. Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya setelah berakhirnya masa pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Sakit keras akibat beberapa tahun mengalami kelaparan dan kehausan. Di usia 60 tahun, wafatlah seorang mujahidah suci yang dermawan, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua ada Maryam binti Imran. Maryam adalah wanita yang soleh yang telah melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maryam belum memiliki suami pada saat dia mengandung. Walaupun masih dalam keadaan perawan, tetapi dengan kuasa Allah dia dapat hamil. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang lelaki menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Quran Surah Maryam ayat 20. Derajat Maryam juga diterangkan Allah di dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah
menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala perempuan di dunia yang semasa dengan kamu. Quran Surah Al-Imran ayat 42. Pada suatu hari, Nabi Zakaria, pamannya, datang mengunjungi Maryam di mihrabnya yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terperanjat ketika melihat hidangan makanan berupa buah-buahan musim panas di depan Maryam yang sedang bersujud. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrab Maryam, didapatinya ada makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana engkau dapat ini?" Dia menjawab, "Ini adalah dari Allah, karena sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dengan tidak terkira." Quran Surah Ali Imran ayat 37. Yang ketiga ada Aisyah istri Fir'aun. Siti Asyah adalah istri Fir'aun, penguasa Mesir yang kafir dan kejam, serta mengaku sebagai Tuhan. Asyah tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara diam-diam meskipun Fir'aun suaminya mengaku sebagai Tuhan, mengancam setiap orang dan membantainya jika menolak beriman selain kepadanya. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim." Quran Surah At-Tamrin ayat 11. Untuk mempertahankan keimanannya, menolak beriman kepada Fir'aun, Asyah rela dikurung dalam penjara oleh suaminya sendiri tanpa diberi makan selama berbulan-bulan. Dan pada akhirnya Asyah pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam penjara. Yang keempat ada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah dikenal dari perjuangan dalam hal berpikir, menuntut ilmu politik, dan mengubah tradisi perang perempuan pada saat itu. Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Hadis riwayat Bukhari. Aisyah juga tercatat termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sebanyak 1210 hadis yang telah disepakati oleh Imam dan Bukhari dan Muslim. Aisyah dikenal dengan kepribadian yang tegas dalam menegakkan hukum Allah. Saat Aisyah menyaksikan adanya perubahan pada pakaian yang dikenakan wanita-wanita Islam setelah Rasulullah wafat, Aisyah menentang perubahan tersebut. Seraya berkata, seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi pada wanita masa kini, niscaya beliau akan melarang mereka memasuki masjid, sebagaimana wanita Israel dilarang memasuki masjid tempat ibadah mereka. Suatu ketika, Hafsyah binti Abdirrahman menemui Aisyah. Ketika itu, Hafsyah mengenakan kerudung tipis. Secepat kilat, Aisyah menarik kerudung tersebut dan menggantinya dengan kerudung yang tebal. Yang kelima, ada Fatimah Az-Zahra. Siapa yang tidak kenal dengan Fatimah? Ya, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Fatimah adalah anak perempuan keempat pasangan Rasulullah dan Ummul Mukminin Khadijah. Ketika Rasulullah mendengar kaum muslim tidak melakukan hukum potong tangan karena pencuri berasal dari pembesar kaum Quraisy, Rasulullah menyatakan statementnya yang spektakuler, "Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya." Peristiwa ini sebagai bukti begitu berpengaruhnya Fatimah dalam hidup Rasulullah SAW. Menginjak usia 12 tahun, Fatimah sudah mengalami apa yang kita kenal dengan embargo ekonomi dan sosial kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Selama 3 tahun, ia mengalami kelaparan yang sangat parah dan menyaksikan bagaimana kaum muslimin meninggal satu demi satu untuk mempertahankan akidah. Itulah kisah wanita-wanita hebat dalam Islam. Sahabat, pasti kalian ingin menjadi wanita hebat yang dimuliakan Allah dunia akhirat kan? Ya pasti dong, siapa yang tidak mau? Disediakan istana di surga dan berdari berlian. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi
kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.